Banyak yang bertanya, saya sudah berzikir, kok masih gelisah? Ada nggak? Saya sudah zikir, saya amalkan la ilaha illallah sekian ratus kali. Saya baca, bahkan saya tasbih sekian kali. Saya sudah baca hasbunallah wa ni'mal wakil sekian kali. Saya sudah perbanyak sholawat, kok masih resah, gelisah. Kenapa? Karena belum hudurul qalb, belum hadir di hati. Saya mau tanya, kalau ingat di lisan apa di hati? Bapak lagi mengingat sesuatu, diam saja bisa ingat. Kita lagi mengingat orang tua kita lagi mengingat anak kita lagi mengingat sahabat kita lagi mengingat saat kita berada di puncak, kita lagi mengingat saat kita berada di mana? Di tepi pantai. Apa ingat harus diucapkan? Boleh bercerita, tapi yang namanya ingat, rasa, kesadaran pada siapa? Karena yang kita ingat Allah, kita harus ma'rifatullah, harus tahu yang kita ingat, harus mengenal yang kita ingat. Apa yang kita harus kenal? Asma-asmanya, sifat-sifatnya, af'al-af'alnya. Sehingga saat mengucapkan, ya sama-sama Alhamdulillah, semua Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gak kosong. Kenapa? Kalau alhamdulillah pikiran kita lagi di mana, tuh namanya nggak mengingat yang kita sedang sebut. Zikir sebut mengingat, karena kita ingat akan nikmat-nikmatnya, karena kita mengingat akan anugerahnya, karena begitu banyak limpahan karunia nikmatnya. Termasuk saat ini kita masih bernafas, tangan bergerak, kaki melangkah, mata bisa menatap, lisan bisa berzikir, menyebut, mengingat nama Allah. Oh, sungguh banyak karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kau hitung-hitung nikmat Allah, enggak mampu kau menghitungnya. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu yang mana lagikah yang hendak kamu dustakan? Sadar sesadar-sadarnya nikmat karunia Allah yang sekian lama kita nikmati, oksigen yang masih kita hirup, oh akhirnya nggak kosong, zikirnya penuh dengan kesadaran, tuh baru bisa menenteramkan hati. Coba sama-sama ya. Makanya dalam surat Al-Fatihah sebelum Alhamdulillahirabbil alamin apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, atas nama Allah yang pengasih penyayang. Ini kita nggak bisa kalau nggak dikasih, nggak disayang sama Allah. Memang siapa yang kasih jantung kita? Orang tua kita. Memang siapa yang kasih dua buah tangan nih? Memang siapa yang kasih kita otak bisa berpikir? Memang siapa yang kasih telinga bisa mendengar? Memang siapa yang kasih lidah bisa merasakan asin, manas, pahit? Memang siapa? Nah, ini yang dimaksud hudurul qalb. Hadirkan hati saat berzikir. Nikmat, indah. Ya sama-sama saat subhanallah, maha suci Allah. Tak satu pun ciptaan Allah yang ada cacatnya. Tak satu pun kasih sayangnya. Allah Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar.
Al-Mutakabbir, subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari segala yang disekutukannya. Tiada yang suci, hanya Allah. Sebaliknya kita ini berlumur dengan dosa. Semua manusia, al-insan makhluk khata' wa nisyan. Manusia enggak luput dari khilaf dan salah. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kamu merasa suci, sehingga saat subhanallah betul-betul terasa kita sedang mensucikan Allah. Walhamdulillah, betul-betul kita merasa sedang memuji Allah, Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wa la ilaha illallah. Mantap. Kita bersaksi, kita tauhidkan Allah di saat kita asyhadu an la ilaha illallah. Maka saat la ilaha illallah, tiada yang suci Allah, tiada yang memberikan karunia nikmat Allah, tiada yang kita sembah Allah, tiada yang kita mohon pertolongan hanya Allah, tiada, semua yang Rahman Rahim Allah. Baru Allah akbarnya mantap. Allah Maha besar. Hadirkan dia sama-sama latih pikiran kita. Kalau sudah hadir hati, dia nggak lolos kemana-mana. Makanya rumusnya perasaan, kesadaran jangan mau disetir oleh akal pikiran. Akal pikiran yang harus tunduk pada kolbu kita, tunduk pada kesadaran kita akan ketauhidan pengesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya terkontrol, termonitor. Hei akal, kau sedang ikut dengan jiwamu, kau ikut dengan kolbu sebagai panglimanya, sehingga ngintil, ngikut. Sebab kalau enggak liar dia, betul nggak? Ya sama-sama subhanallah, yang suci hanya Allah. Walhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Wala ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya terjemahkan gini hanya untuk membantu. Kalau sudah jadi, nggak perlu pakai suara di hati dan nikmat. Ya, Pak Haji suka olahraga tuh kalau pagi, kelihatannya jalan biasa, tapi hatinya kayak orang tawa, kayak orang sa'i, asyik nggak? Tapi hati menikmati udara segar, subhanallah, alhamdulillah, nikmat. Ya, jadi saya ingin malam Jumat ini, ya, zikir kita akhirnya berkualitas. Ya sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi kita nggak larut dengan lagunya, nggak asyik dengan senandung nadanya, larut dalam hakikat daripada keberadaan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntumnya dapat, dia Allah bersamamu. Kita bisa merasakan keberadaannya. Ya. Ketika mengucap kalimat tauhid juga nikmat, masuk ke dalam relung-relung ini sama-sama. La la
bahwa nikmat. Memang dikala kita ruku, apa sih? Kita lagi sucikan Allah, bukan Allah. Memang saat sujud apa? Yang baca subhana rabbiyal a'la, kita sedang mensucikan Allah. Memang dikala tahiyat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Memang dikala sholat baca Fatihah. Jadi zikir yang kita lakukan di luar sholat kalau dihadirkan justru bisa menambah nikmatnya, apalagi di dalam sholat. Ya, baik, karena sudah masuk waktu isya, mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sebentar ini intisarinya adalah kita baca Al-Quran pun nanti berupaya kita memahami, menghayati maknanya, kita berzikir, hadirkan hati kita, kemudian agungkan Allah. Nikmat kalau sudah demikian, insyaallah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir hati akan tentram. Ajal datang, wafat meninggal dalam keadaan tentram, husnul khatimah. Sama-sama ucapkan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik.